Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Demaraji dan apa kabar? Semoga selalu baik dan juga sehat ya. Baik, sekarang saya bakal kembali lagi untuk membacakan zodiak kamu dan kita sudah sampai di zodiak yang kelima, yaitu kita bakal bacakan zodiak Leo. Halo Leo, apa kabar? Dan juga cross watcher, apa kabar? Oke. Jadi saya perlu sampaikan ke teman-teman bahwa untuk yang nonton video ini boleh siapa saja, tidak hanya Leo saja. Tidak hanya pemilik zodiak Leo saja. Kenapa? Karena bisa jadi masalah atau mungkin apa yang nanti kebaca dalam readingan ini, bisa jadi itu adalah masalah-masalah atau hal-hal yang sedang terjadi pada kehidupan kamu juga. Jadi selain Leo, cross watcher juga silahkan untuk nonton video ini sampai dengan selesai. Dan teman-teman jangan lupa juga bahwa video ini bersifat timeless ya, jadi bisa berlaku kapan saja. Tidak ada batasan waktu, jadi kamu nonton kapanpun video ini masih berlaku. Yang kedua, energinya bisa vice versa atau kebolak-balik ya, sehingga nanti kamu tinggal menyesuaikan situasi dan kondisinya. Dan yang ketiga, yang utama adalah video ini bersifat general reading, jadi tidak semuanya bisa resonate, tidak semuanya bisa pas 100%. Maka dari itu, buat kamu yang kepengen pas 100% bisa resonate, bener-bener resonate, silahkan kamu bisa melakukan yang namanya personal reading atau private reading. Jadi di sini teman-teman boleh menanyakan apa saja sesuai dengan apa yang kamu rasakan ya, sesuai dengan apa yang menjadi masalah kamu. Tentang pasangan kamu yang mau ditanyakan, silahkan aja. Perasaan pasangan kamu, apa yang dipikirkan oleh pasangan kamu, apa niat dari pasangan kamu, silahkan kamu boleh menanyakan dan bisa personal reading. Di samping itu juga kita bisa membantu kamu untuk self healing dan juga sekaligus spiritual coaching langsung dengan saya. Oke, teman-teman, kita langsung aja baca untuk Leo dan juga sekaligus buat kamu cross watcher. Seperti biasa, saya bakal mengeluarkan 12 kartu, 6 kartu pertama di baris atas dan 6 yang kedua di baris kedua. Nah, 6 kartu kedua di baris yang kedua. Kita bakal melihat sisi dari kamu dan juga tentu melihat dari tentang dia ya. Maka dari itu saran saya adalah fokuskan pikiran kamu kepada orang yang saat ini sedang ada di dalam pikiran kamu. Fokuskan pada orang yang mungkin mengganggu pikiran kamu. Fokuskan saja kepada orang yang mungkin ada di hati kamu atau siapapun yang kepengen kamu fokuskan ya. Silahkan difokuskan agar energi kita bisa saling terkoneksi satu sama lain ya, sehingga kita bisa lebih mudah memberikan atau menarik energi yang sedang saya coba untuk tarik di bacaan general pada kesempatan kali ini. Leo, saya coba tarik energi kamu, tapi sekali lagi cross watcher juga silahkan nonton video ini, karena siapa tahu kalau masalahnya ternyata sama, otomatis kamu akan mendapatkan solusi dan juga pencerahan yang sama juga. Di sini kita akan melihat berdasarkan kartu, dan yang kedua berdasarkan energi yang saya tangkap, dan yang ketiga berdasarkan faktor-faktor psikologis dan faktor logika yang ada. Nah, di sini otomatis saya akan menyampaikan sesuai atau berdasarkan 3 hal tadi. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk bantu subscribe agar channel ini bisa terus berkembang, memberikan manfaat buat teman-teman. Karena begitu banyak teman-teman yang datang kepada saya, begitu banyak teman-teman yang minta pendapat, sharing, dan juga spiritual coaching bersama saya dengan berbagai masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Karena kita tahu teman-teman bahwa di kehidupan kita sudah pasti masalah-masalah itu pasti akan selalu datang. Bedanya adalah ada yang berat, ada yang sedang, dan ada yang ringan atau biasa-biasa aja. Tetapi yang jelas yang namanya hidup pasti akan ada masalah ya. Dan buat teman-teman yang sudah mempercayakan hal itu kepada saya, sudah konsultasi kepada saya, ada begitu banyak ribuan teman-teman yang sudah mencoba untuk konsultasi dengan saya ucapkan terima kasih. Dan buat yang belum, silahkan untuk bisa menghubungi nomor WA yang tertera di pojok kiri atas ini, atau di komentar, kolom komentar, atau juga di kolom deskripsi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke.
Oke teman-teman, saya keluarin sekalian ya untuk baris keduanya, sekaligus untuk melihat kondisi situasi dia seperti apa, perasaan dia, pikiran dia. Oh, sorry. Sorry, kesenggol. Oke. Sabar ya. Baik teman-teman, saya langsung keluarin 12 kartu biar langsung kita bacakan antara kamu dan dia. Teman-teman, saya melihat bahwa di kartu pertama ada Ace of Swords ya. Sepertinya kamu sekarang ini sedang mencoba untuk memunculkan keberanian untuk menjalani kehidupan kamu, keberanian untuk memulai suatu kehidupan baru. Saya nggak ngerti kenapa kamu ada keinginan untuk memulai kehidupan baru, sementara kamu di sini sudah ada semacam sudah ada pasangan ya, sudah ada pasangan. Di sini ada pasangan, ada hal yang sudah kamu jalanin dan kamu sudah berdealing dengan seseorang. Kamu sudah menjalin hubungan dan sudah berkomitmen dengan seseorang. Kartu kedua The Lovers itu menunjukkan bahwa kamu sudah ada pasangan. Bagi yang belum punya pasangan, saya akan membaca atau merasakan di sini bahwa kamu juga bakal ketemu segera dengan pasangan kamu. Tetapi di sini saya melihat bahwa untuk Leo, untuk kamu saat ini sedang ingin ya memulai suatu kehidupan yang baru. Saya tidak menangkap hal-hal lain kecuali di sini saya merasakan kayak ada semacam satu, bisa dibilang kayak kebosanan. Saya merasakan ada kayak semacam perasaan tertekan dan ketidakcocokan yang sudah lama kamu pendam bersama pasangan kamu ya. Nah, itu dia kenapa kamu sekarang ini ada keinginan untuk membuka lembaran baru, karena kamu merasa bahwa pasangan kamu ini sepertinya bukan dia. Kamu sudah mulai merasakan bahwa dia itu bukan jodoh kamu, gitu loh. Karena di sini saya melihat dan merasakan ada hal-hal yang membuat kamu itu kayak ngerasa masih ada sesuatu yang yang kurang, masih ada sesuatu yang belum bisa membuat kamu hatinya nyaman, masih ada sesuatu yang belum klik banget secara batin, secara hati dan semuanya ya. Jadi maka dari itu di sini kamu ngerasa kayak ada tekanan-tekanan yang membuat kamu tidak nyaman dan bahkan membuat kamu tidak yakin dengan apa yang bakal kamu jalanin ke depannya ya. Sehingga sekali lagi di sini ada perasaan atau keinginan, energi kamu kepengen memulai dan membuka lembaran baru. Selain tadi seperti yang saya katakan, ada kejenuhan dan kebosanan, di sisi lain kamu ada rasa yang tertekan dan ngerasa khawatir tentang hubungan kamu ke depan nanti. Di sini saya melihat ada Nine of Cups, ada Eight of Cups juga ya, dimana di situ kamu lebih banyak sekarang menarik diri. Kamu mencoba untuk tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan dia, karena saya melihat bahwa dia itu yang saya rasakan bahwa dia itu bukan sosok yang benar-benar sesuai dengan ekspektasi kamu, gitu loh. Karena saya melihat di sini dia orangnya sangat egois, dia orangnya sangat lumayan sombong juga gitu ya. Terus ada hal-hal yang membuat kamu itu tidak nyaman, sikapnya, karakternya ya. Di samping itu dia itu boleh dikatakan keras kepala ya, keras kepala. Dan di sini mengarah ada energi kehancuran di kartu The Tower di sini, di mana kartu ini adalah simbol atau tanda bahwa kamu udah ngerasa bahwa kalau ini diterusin ke depan, kayaknya bakalan hancur deh, kayaknya bakalan membuat gue tersiksa. Itu yang kamu rasakan, dan itu yang sering kamu
pikirkan gitu loh. Sehingga di sini kamu sudah mulai ngerasa tidak nyaman. Nah, di sini kamu ada melakukan yang namanya perenungan ya. Dan tentu kamu harus lebih banyak berkomunikasi dengan diri sendiri. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau kamu juga mengkonsultasikannya kepada orang yang bisa memahami situasi dan kondisi kamu. Orang itu bisa siapa aja ya, yang penting kamu percaya gitu. Bisa teman, bisa saudara, bisa orang tua, bisa siapa saja. Atau bahkan orang lain yang memang kamu percaya ya, kredibilitasnya dan sebagainya. Di sini saya melihat ada Knight of Cups ya. Jadi kamu seperti butuh bantuan, kamu seperti butuh dibantu untuk keluar dari situasi dan kondisi sekarang ini, gitu. Dan di sini saya merasakan adanya pergeseran rasa ya. Dulu kalian memang saling mencintai, dulu kalian saling melengkapi satu sama lain, tetapi saat ini yang saya rasakan perasaan-perasaan tersebut sudah mulai bergeser. Artinya bahwa di antara kalian, kalau tadinya klik ya, tadinya sudah balance, ini sekarang mengalami perubahan-perubahan, dan pergeseran rasa itu otomatis membuat kalian berdua itu sebetulnya tidak nyaman. Dan di sini saya melihat kalian itu sudah semakin sering bertengkar. Dia itu egonya tinggi, dia itu maunya menang sendiri ya, dan dia sudah banyak membuat tekanan-tekanan di dalam hidup kamu. Dia sangat posesif gitu loh. Kemudian dia sangat keras kepala ya. Di sisi lain kamu orangnya serba ngalah, orangnya kamu serba ngikut aja, nurutin ya, bukan berarti manut, nurut sekedar seperti itu tidak, tapi kamu sebenarnya lebih menjaga perasaan dia. Tetapi dianya sekarang ini sepertinya semakin tidak bisa memahami situasi dan kondisi kamu atau hati kamu. Ada semacam kekhawatiran besar yang kamu rasakan terhadap dia, karena dia orangnya sekali lagi keras kepala, egois, wataknya keras gitu ya. Terus kemudian kalau dilihat dari perilaku, attitude-nya dia, itu juga sepertinya itu cukup membuat kamu terganggu. Terutama adalah perilaku atau kelakuan-kelakuan dia di masa lalunya. Dan dia pernah menyampaikan hal itu kepada kamu, dan kamu sudah cukup banyak tahu tentang dia. Nah, semakin banyak tahu, saya merasakan dan melihat di sini kamu sepertinya semakin tidak nyaman. Karena kamu ngerasa bahwa sebenarnya dia bukan sosok yang gue pengenkan. Sebenarnya ini belum sesuai dengan ekspektasi gue. Sebetulnya dia bukan bla 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 bla. Jadi itu yang kamu rasakan dan kamu pikirkan saat ini. So, maka dari itu otomatis ini akan membawa sebuah pergeseran rasa. Jadi kalau kamu misalnya gini, kamu sudah merasa tidak nyaman sama dia, otomatis itu bisa terpancar dari energi dan aura kamu, dari energi kamu, gitu loh. Dan energi kamu juga bisa dirasakan oleh dia. Nah, karena kamu udah mengalami pergeseran rasa, kamu sudah tidak terlalu respect sama dia, dia pun juga sebenarnya bisa merasakan, gitu loh. Tetapi yang disayangkan di sini adalah karena dia orangnya tidak peka, jadi nggak bisa membaca sikap-sikap kamu, gitu loh. Karena kadang-kadang kan pasangan itu perlu peka, harus bisa membaca perasaan pasangan, walaupun tidak harus bisa 100% enggak, tapi minimal sedikit peka, sehingga kita dia itu bisa mengetahui bagaimana perasaan kamu atau apapun yang sedang kamu inginkan. Kalau kamu mungkin sedang tidak berkenan terhadap sesuatu, terus kamu diam, harusnya dia nyadar. Tapi persoalannya adalah seringkali dia tidak menyadari itu, dia tidak nyadar karena memang dia tidak peka, ya, kurang peka. Sehingga disitulah yang kemudian membuat kalian itu sering energinya bentrok, ya, energinya bentrok. Nah, teman-teman di sini kalau saya melihat ketika kondisi dan situasi sudah seperti ini, artinya apa? Bahwa secara energi ini mengalami satu pergeseran frekuensi. Jadi frekuensi yang mungkin semula sama sudah mulai bergeser. Ya, kalau kita bayangkan seperti radio FM yang ketika kita klik atau kita searching gelombangnya dan ketemu, otomatis suaranya kan enak gitu kan, karena presisi, karena pas, klik, resonate ya. Tapi ketika mengalami pergeseran, maka suaranya, audionya itu otomatis mulai ada gangguan-gangguan, kemresek lah dan sebagainya. Ya, ada trouble-trouble-nya dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan hubungan kalian.
Di situ sudah mengalami pergeseran rasa yang tidak kalian sadari, tapi sebetulnya itu kalau dia peka, dia bisa membaca situasi dan perubahan itu. Tapi karena dia tidak peka, maka ya sulit ya untuk membuat dia paham tanpa harus dikatakan. Jadi mau nggak mau kamu harus menyampaikan kepada dia tentang perasaan kamu. Oke, di sini saya melihat bahwa ketika dilanjutkan ini memang kurang bagus karena akan ada kehancuran. Di sini saya melihat teman-teman bahwa di kartu Six of Cups di sini sebetulnya ini merupakan tanda atau gambaran bahwa selama ini kamu sudah bersabar, selama ini kamu sudah mengalah, selama ini kamu sudah cukup menahan ketidaknyamanan tersebut. Tetapi pada akhirnya ketika ini semuanya memang tidak ada perubahan, so sekali lagi saya bilang kamu harus bicara. Nah, ketika kamu bicara, barulah di situ dia bisa ngerti ngeh sejelas-jelasnya, ya. Dan di kartu ke-11 ini menunjukkan bahwa kamu pada akhirnya nanti akan mendapatkan hasil dari apa yang kamu perjuangkan selama ini. Jadi kalau memang kamu ternyata selama ini kepengen lepas dari orang itu, kepengen mendapatkan pengganti yang lebih baik lagi, kepengen menjalani sebuah hubungan dan rasa cinta yang benar-benar pure, murni, tanpa ada rasa sakit, tanpa ada rasa kecewa, insya Allah di sini kamu akan mendapatkan hal itu, ya. Di kartu Six of Cups ini bertanda bahwa kamu akan mendapati hal yang selama ini kamu sudah perjuangkan. Nah, di kartu The Tower di sini kehancuran bisa terjadi ketika kamu tidak bisa memunculkan keberanian dan ketegasan, sementara selama ini kamu sudah cukup menderita, kamu sudah cukup tertekan, dan apapun itu, kalau kamu tetap diam, kamu akan berada di posisi yang sangat tidak enak, dan itu merugikan diri kamu sendiri. Karena sekali lagi saya melihat bahwa dia itu orangnya tuh secara tanggung jawab itu juga kurang, pengertiannya juga kurang, attitude-nya juga kurang bagus, dan masa lalunya juga kalau saya melihatnya juga kurang bagus. Memang kita tidak berpatokan pada masa lalu, setidaknya masa lalu itu juga menjadi semacam ukuran, ya, ukuran atau gambaran-gambaran tentang kualitas seseorang, ya. Terus di kartu yang terakhir di sini saya melihat ada Knight of Swords, di mana ketika kamu sudah berani membuat keputusan dengan ketegasan yang luar biasa, maka kamu akan mendapati sebuah perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Of course, perubahan itu pasti mengarah kepada situasi dan kondisi yang lebih baik, perspektif baru, ya, terus kemudian energi baru, ya, dengan semangat baru dan seterusnya seperti itu. Tetapi sebelum sampai pada apa yang saya barusan katakan, energi baru, semangat baru dan sebagainya, kamu akan mengalami semacam pergolakan, ya, pergolakan, perasaan-perasaan yang mungkin tidak nyaman dan sebagainya. Bahkan kamu ngerasa kehilangan, itu wajar gitu loh. Tetapi setelah itu, di fase berikutnya, kamu akan merasakan kelegaan. Karena semakin ke sana, kamu akan semakin ikhlas, melepaskan semua, rilis, healing, dan seterusnya. Maka kamu akan merasa lebih nyaman lagi menjalani kehidupan ini. So, harapannya nanti di situ kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang benar-benar sesuai dengan ekspektasi kamu. Untuk Leo, gambarannya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai referensi buat teman-teman. Paling tidak buat yang sedang mengalami situasi dan kondisi seperti ini, sudah tahu ya apa yang harus kamu lakukan ke depannya, yaitu kamu memunculkan atau menciptakan ketegasan dan keberanian untuk keluar dari situasi yang tidak nyaman buat kamu. Nah, teman-teman, jadi saya rasa itu dulu, semoga bermanfaat ya. Yang pengen personal reading, silahkan aja untuk langsung chat ke WA saya di pojok kiri atas atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komentar dan juga subscribe di channel Damar Aji. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah setia selalu mensupport channel ini. Dan semoga ini terus berkembang buat siapapun, bermanfaat buat banyak orang. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.